Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Aswan, NIM 2002010150, kelas PAI 3E. Pada video saya buat kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu Psikologi Pendidikan, yang dimana saya akan menjadi seorang guru dengan menggunakan teori belajar kognitif. Bagi kalian yang ingin mengetahui contoh dari belajar kognitif itu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang materi sumber daya alam, di mana materi kita ini terdapat beberapa poin yang penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki manfaat untuk manusia. Yang kedua, manfaat sumber daya alam. Di sini ada beberapa manfaat dari sumber daya alam, yaitu sebagai energi dan bahan bakar, sebagai pembangkit listrik, sebagai kebutuhan hewan dan manusia, dan untuk menjaga keseimbangan alam dan lain-lainnya. Yang ketiga, jenis-jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam itu dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, sumber daya alam berdasarkan pemulihannya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifat. Dan yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan lokasi. Keempat, cara melestarikan sumber daya alam. Cara melestarikan sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber daya alam non hayati. Baiklah, untuk mempermudah kita untuk memahami materi pada hari ini, maka saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 poin materi yang akan mereka diskusikan dan akan mereka buat menjadi makalah. Kelompok pertama itu membahas tentang pengertian sumber daya alam. Di sini mereka akan membahas pengertian sumber daya alam secara umum menurut KBBI dan menurut para ahli. Kelompok kedua itu membahas tentang manfaat sumber daya alam. Di sini mereka akan membahas tentang manfaat sumber daya alam dan menjabarkan manfaat sumber daya alam yang sudah saya sampaikan tadi. Kelompok ketiga yaitu membahas tentang jenis-jenis sumber daya alam. Yang keempat itu membahas tentang bagaimana cara melestarikan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Setelah setiap kelompok selesai berdiskusi dan membuat makalah, maka kita akan mempresentasikan materi-materi yang kalian selesai diskusikan agar teman-teman kalian bisa lebih paham dan akan muncul beberapa pertanyaan dari hasil presentasi kalian dan akan kita bahas bersama lagi. Sekian materi pada hari ini. Saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.